Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama mata kuliah penelitian tindakan kelas akan mempresentasikan materi mengenai penelitian tindakan kelas bagian yang pertama. Kami beranggotakan Saidatul Ilmi dan juga Batiatus Solihah, saya sendiri, akan membahas beberapa poin dalam presentasi kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian dari penelitian tindakan kelas. Yang kedua adalah tujuan dan manfaat dari penelitian tindakan kelas, dan yang terakhir adalah karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Untuk pembahasan yang pertama mengenai pengertian dari penelitian tindakan kelas. Nah, sebelum itu, penelitian tindakan kelas (PTK) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Classroom Action Research merupakan penelitian yang termasuk ke dalam penelitian tindakan atau action research. Jika action research ini meneliti yang mencangkup pelaksanaan penelitian kepada masyarakat, sekolah, suatu kelompok, atau instansi-instansi sosial lainnya, maka PTK ini merupakan cangkupan terkecil dari penelitian tindakan atau action research. Nah, sebelum itu, kita perlu ketahui bahwa penelitian tindakan, jika menurut Burns, merupakan sebuah penerapan penemuan fakta pada pemecahan masalah dalam situasi sosial dengan pandangan untuk meningkatkan kualitas tindakan yang dilakukan di dalamnya, yang melibatkan kolaborasi dan kerjasama para peneliti, praktisi, dan juga orang awam. Nah, penelitian tindakan ini pada prinsipnya adalah untuk pemecahan permasalahan dengan melaksanakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kualitas bidang yang ditelitinya. Jika dihubungkan dengan penelitian tindakan kelas, maka penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru. Dalam hal ini, guru memiliki peran sebagai peneliti untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelasnya dengan tujuan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran di kelasnya. Dengan menerapkan beberapa action atau tindakan-tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya adalah tujuan dari penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah meningkatkan praktik. Nah, di sini guru berperan sebagai seorang peneliti dan juga praktisi dalam pendidikan, pastinya mengetahui dan mengalami secara langsung permasalahan-permasalahan yang ada di kelasnya atau objek yang ditelitinya. Baik itu yang ditimbulkan dari seorang siswa atau lingkungan pembelajarannya, atau dari seorang guru itu sendiri. Jadi, dengan adanya PTK ini, mampu meningkatkan praktik kinerja guru ketika di lapangan, maksudnya ketika di dalam pembelajaran di kelas. Untuk yang kedua adalah pengembangan profesional. Nah, ciri dari seorang yang profesional adalah keinginan untuk berkembang dengan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan atau memperbaiki permasalahan-permasalahan yang terjadi. Nah, dengan adanya PTK ini, seorang guru akan memiliki keinginan untuk berkembang dengan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran di kelas. Bisa dengan menerapkan model pembelajaran yang baru, suasana kelas yang baru, media pembelajaran yang baru, atau suatu hal yang dirasa mampu untuk memperpecah suatu permasalahan yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan situasi tempat praktek berlangsung. Jadi dengan adanya PTK ini kan ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Salah satunya adalah media pembelajaran. Nah, dengan adanya PTK ini, seorang guru bisa peka, bisa memperhatikan media mana yang lebih cocok, yang lebih sesuai dengan permasalahannya. Salah satunya adalah memanfaatkan kemajuan yang terjadi, misalnya dengan
menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi atau memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Selanjutnya adalah manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, ini ada manfaat bagi seorang guru, bagi siswa, dan juga bagi sekolah. Nah, manfaat PTK bagi seorang guru itu dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang ada di kelasnya, kemudian meningkatkan profesionalisme guru. Dengan adanya PTK, guru dapat mendeteksi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di kelasnya atau dapat mendeteksi berbagai penyebab yang mempengaruhi kualitas pembelajarannya. Dengan begitu, guru akan berusaha untuk mencari cara menemukan solusi sehingga permasalahan yang terjadi tersebut dapat teratasi. Guru yang profesional tidak mudah puas terhadap satu cara saja, akan tetapi ia akan berusaha mencari cara lagi agar hasil yang dicapai itu menjadi lebih baik. Kemudian mengembangkan kreativitas guru. Kemudian manfaat PTK bagi seorang siswa adalah mengurangi rasa bosan siswa ketika pembelajaran. Dengan adanya PTK ini, seorang guru pastinya akan menerapkan berbagai cara, berbagai metode, media pembelajaran, atau suasana kelas yang baru dan berganti-ganti sehingga hal tersebut menghilangkan atau bisa juga mengurangi rasa bosan siswa, sehingga dapat menimbulkan rasa semangat siswa untuk belajar dan juga membawa dampak positif terhadap hasil belajar mereka. Kemudian yang terakhir adalah manfaat PTK bagi sekolah. Nah, dengan kualitas pembelajaran yang ada di kelas sudah baik karena adanya guru yang kreatif dan juga inovatif, maka hal tersebut akan membawa nama baik sekolah dan memajukan kualitas pendidikan yang ada di sekolah tersebut. Dan juga dengan nama baik sekolah yang lebih maju, yang lebih baik, memiliki kualitas pendidikan yang maju dan baik, akan membawa kepercayaan bagi masyarakat sekitar dan membawa pengakuan bahwa sekolah tersebut memiliki kualitas pendidikan yang maju. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saidatul Ilmi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik penelitian tindakan kelas. Jadi, karakteristik penelitian tindakan kelas merupakan suatu hal yang berkaitan dengan apa saja yang menjadi ciri khusus atau karakteristik yang ada dalam penelitian tindakan kelas. Nah, seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita juga sudah mengetahui bahwa ada beberapa jenis penelitian. Seperti yang kita ketahui di semester sebelumnya, ada penelitian kuantitatif, kemudian kualitatif, dan pada saat ini kita akan belajar tentang karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Nah, tentu dalam setiap penelitian memiliki karakter atau ciri khususnya sendiri-sendiri. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang apa saja yang menjadi ciri khusus dari penelitian tindakan kelas. Oke, jadi dalam karakteristik penelitian tindakan kelas ini ada banyak sekali para ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait apa saja yang menjadi karakteristik dari penelitian tindakan kelas. Nah, ini saya tampilkan beberapa garis besarnya dari pemikiran-pemikiran para ahli. Ini yang pertama ada on the job problem oriented. Jadi, on the job problem oriented ini merupakan suatu permasalahan atau problem yang diangkat dalam penelitian tindakan kelas yang merupakan permasalahan yang nyata terjadi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Jadi memang penelitian tindakan kelas ini berangkat dari adanya suatu permasalahan yang timbul dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang dinilai memiliki pengaruh yang buruk terhadap kualitas dari pembelajaran di dalam kelas itu sendiri. Jadi memang secara garis besar dapat kita pahami bahwa penelitian tindakan kelas ini adalah hadir karena munculnya suatu problem instruksional. Dalam artian ini adalah adanya problem yang terjadi dalam proses pembelajaran yang secara tidak langsung bisa menghambat tercapainya suatu pembelajaran yang berkualitas di dalam kelas. Satu hal yang perlu kita pahami di sini bahwa
problem yang terjadi dalam proses pembelajaran ini tidak dapat kita pahami bahwa hadirnya problem itu muncul dari satu sisi atau satu sudut pandang saja. Tetapi dalam proses pembelajaran kita tahu ada beberapa hal yang memang terlibat di dalamnya. Bisa jadi problem itu muncul dari siswanya, atau mungkin problem itu muncul dari sang pendidiknya, dari cara mengajarnya, dari lingkungannya, dari sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ini perlu kita teliti sebenarnya menghambat seberapa besar hal-hal ini itu dapat menghambat proses pembelajaran yang berkualitas di dalam kelas. Selanjutnya, problem solving oriented. Pada penelitian tindakan kelas akan dilakukan suatu tindakan yang mengarah pada upaya perbaikan terhadap proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jadi, sesuai dengan judulnya, problem solving, pada penelitian tindakan kelas ini tidak hanya mengarah pada upaya mencari akar masalah dari proses pembelajaran, adanya problem dalam proses pembelajaran. Tetapi pada penelitian tindakan kelas ini juga mengarah pada pencarian solusi atas suatu permasalahan yang memang terjadi dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Misalkan dalam suatu kasus ada seorang guru yang meneliti siswanya, salah seorang siswanya di dalam kelas. Nah, mereka ini dinilai cukup lambat dalam menangkap suatu materi. Kemudian mereka cukup tidak disiplin gitu terhadap apa yang diinstruksikan oleh gurunya, seperti mengerjakan tugas dan sebagainya. Nah, di sini guru bisa melakukan suatu tindakan dalam penelitian tindakan kelas yang pertama, mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi problem, apa yang mendasari mereka ini punya problem seperti itu gitu. Kemudian guru bisa melakukan tindakan selanjutnya, yaitu mencari solusi atas permasalahan tersebut. Misalkan setelah diselidiki, ternyata ada beberapa hal yang mengindikasi bahwa siswa itu punya problem seperti ini. Misalnya orang tua kurang perhatian, kemudian tidak ada yang dijadikan contoh gitu, dan sebagainya. Nah, dalam hal ini guru bisa mencari solusi terbaik yang sekiranya bisa berpengaruh positif terhadap si siswa yang memiliki problem tadi. Misalkan guru melakukan kunjungan ke rumah orang tua, kemudian memberikan pengertian terbaik bahwa anaknya itu ketika di sekolah seperti ini gitu. Jadi ketika orang tua tahu, mungkin orang tua di sini bisa memberikan perhatian yang lebih besar terhadap anaknya agar anaknya itu punya jiwa kedisiplinan di sekolah itu yang tinggi juga gitu. Jadi merasa diperhatikan gitu, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada improvement oriented. Dalam hal ini berarti bahwa masalah yang diteliti adalah mengarah pada adanya peningkatan kualitas dan mutu proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi sesuai dengan apa yang sebelumnya saya sebutkan tentang problem solving oriented. Jadi memang ini cukup berkaitan. Adanya suatu tindakan yang dilakukan oleh guru dalam penelitian tindakan kelas tadi itu memang diarahkan untuk dapat tercipta suatu pembelajaran atau proses pembelajaran yang lebih baik. Jadi dari adanya adanya permasalahan tadi, kemudian dicarikan suatu pemecahan masalah, problem solvingnya, kemudian akhirnya tercipta suatu pengembangan yang lebih positif lagi gitu. Jadi ada ibaratnya ada peningkatan gitu dari yang sebelumnya mungkin dinilai kurang, kemudian setelah dicarikan solusi akhirnya muncul suatu hasil dari penelitian tersebut yang bisa diterapkan, yakni suatu pengembangan yang lebih positif lagi, yang lebih bagus untuk menciptakan suatu pembelajaran yang lebih berkualitas. Nah, kemudian adalah action oriented. Jadi masalah yang diteliti ini ialah berdasarkan pada adanya suatu tindakan tertentu untuk dapat memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa pada penelitian tindakan kelas ini memang ada suatu tindakan yang harus dilakukan oleh sang peneliti. Jadi ketika sang peneliti itu melakukan sebuah penelitian di dalam kelas terkait proses pembelajaran, nah ada suatu permasalahan yang ditemui. Misalkan ada permasalahan A, permasalahan B, atau permasalahan yang lainnya, maka tindakan apa yang harus dilakukan atau dipilih oleh sang peneliti untuk dapat menemukan suatu pemecahan masalah atas problem yang terjadi tersebut. Nah, seperti itu. Jadi ibaratnya tindakan ini adalah sebagai sarana dalam menemukan suatu problem solving yang
sekiranya itu sangat cocok atau tepat untuk diterapkan dalam problem yang ditemui di dalam kelas. Nah, selanjutnya adalah pengkajian terhadap dampak suatu tindakan. Kemudian terdapat peneliti yang juga berperan sebagai praktisi untuk melakukan refleksi atas hasil penelitian tersebut. Jadi, dalam penelitian tindakan kelas ini ada yang namanya peninjauan kembali gitu. Jadi, sejauh mana sih hasil dari penelitian ini itu bisa berpengaruh atau mungkin bisa membawa perubahan yang lebih positif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi setelah meneliti, setelah diterapkan hasilnya, maka akan dikaji ulang bagaimana, apakah memang solusi yang didapatkan ini bisa berpengaruh atau mungkin malah memperburuk problem yang ada gitu. Jadi kan harus ditinjau kembali untuk dapat difilter, atau mungkin bisa jadi akan dilakukan tindakan yang lainnya untuk dapat mengatasi problem yang terjadi di dalam kelas tersebut. Selanjutnya, penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam beberapa kali perputaran atau siklus penelitian. Jadi, bersambung dengan sebelumnya, bahwa memang setelah ada pengkajian ulang terhadap hasil dari penelitian tindakan kelas ini, maka akan dilihat apakah memang memiliki pengaruh yang baik atau mungkin malah memperburuk atau sebagainya, maka sangat dimungkinkan untuk melakukan suatu penelitian ulang, ibaratnya melakukan penelitian kembali untuk mencari solusi yang terbaik kembali. Karena memang dalam penelitian yang pertama mungkin dinilai tidak efektif atau mungkin tidak berpengaruh atau kurang. Nah, ini akan dilakukan siklus perputaran yang lain. Mungkin bisa jadi akan ada penelitian kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya sampai bertemu pada suatu problem solving, pemecahan problem pembelajaran ini yang terbaik, yang sekiranya memang sangat efektif, sangat cocok untuk diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian, penelitian tindakan kelas ini dapat dilaksanakan secara kolaboratif. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa objek sasaran dari penelitian tindakan kelas ini tidak hanya berpandangan pada satu sudut pandang saja. Tidak hanya meneliti siswanya saja, tetapi ada banyak sekali objek atau sasaran yang ada di dalam kelas. Bisa jadi dari gurunya, mungkin dari metodenya, mungkin dari lingkungan dan sebagainya. Maka sangat mungkin untuk pihak-pihak yang punya kompetensi di dalam bidang tersebut untuk ikut terjun dalam melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi tidak hanya guru ya di sini. Berarti di sini kita pahami bahwa tidak hanya guru yang bisa melakukan penelitian tindakan kelas saja, tetapi mungkin bisa jadi antar guru yang lain juga ikut membantu dalam penelitian tindakan kelas, atau mungkin pihak atau instansi yang lain, atau mungkin dari kepala sekolah itu juga bisa ikut terjun dalam penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian yang terakhir, penelitian tindakan kelas merupakan suatu aktivitas penelitian yang tidak cukup pada upaya untuk memecahkan suatu problematika tertentu, tetapi juga mencari satu dukungan ilmiah atas penelitian tersebut. Jadi dalam penelitian tindakan kelas, kita tidak hanya mencari tahu saja apa yang menjadi akar permasalahan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian kita juga tidak hanya mencari memilih tindakan dan juga solusi atau problem solving terbaik yang sekiranya bisa mengcover untuk memperbaiki problem yang terjadi di dalam pembelajaran tersebut. Tapi di sini kita juga mencari satu dukungan ilmiah yang memang bisa dinilai cukup potensial dan memiliki esensi yang besar bagi ibaratnya sistem pembelajaran di dalam kelas, proses pembelajaran dalam kelas yang memang diakui oleh banyak orang, tidak hanya dari kita yang sebagai sebagai peneliti, tapi juga mungkin instansi lain yang punya problem yang sama dengan apa yang kita alami. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Pembelajaran yang berkualitas adalah sesuatu yang harus kita capai dalam proses pendidikan, sebab keberhasilan pendidikan adalah dilihat dari seberapa berkualitas pembelajaran itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.